Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpah karena nikmatnya. Mudah-mudahan dengan setiap kesyukuran kita Allah Ta'ala semakin sempurnakan nikmatnya, semakin ditambahkan nikmatnya, senantiasa Allah limpahkan ampunannya, kasih sayangnya, rahmatnya, hidayahnya, dan senantiasa dijaga, dipelihara, dilindungi oleh Allah Ta'ala dari berbagai macam fitnah, musibah, bencana, sehinggalah kita bertemu dengan Allah Ta'ala dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pelajaran kita pada pertemuan sebelumnya tentang sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling utama, yang paling pertama, yang disebut dengan sunanul huda, sunnah-sunnah petunjuk, yaitu as-salatu fil masjidil ladzi yu'adzanu fihi, salat berjamaah di masjid yang karenanya azan dikumandangkan. Dan terakhir kita membahas tentang al-ahaqqu bil imamah, orang yang paling berhak menjadi imam dalam salat berjamaah, dan orang-orang yang sah sebagai imam. Begitu juga orang yang tidak sah menjadi imam dan orang yang makruh untuk menjadi imam. Dan sekarang pembahasan berikutnya yang ke-17, jawazu mufaraqatil imam li'udhrin, bolehnya berpisah dari imam, hanya mengundurkan diri dari salat berjamaah itu karena ada uzur, karena ada sebab. Dalam pembahasannya, yajuzu liman dakhala salah ma'al imam ayakhruja minha bi niyyatil mufaraqah wa yutimmuha wahdahu idza atala al-imam as-salah wa yalhaqu bi hadhihi as-surah hudusu maradin aw khaufin dia imalin aw tarifahu aw fawatu rifqatin aw husulu ghalabati naumin wa nahwa dzalika. Dibolehkan bagi siapa yang sudah masuk dalam sholat berjamaah bersama imam, lalu kemudian dia keluar dari sholat berjamaah bersama imam tersebut dengan niat berpisah, mufaraqah, dan dia meneruskannya sendiri. Dan yang sedemikian itu ketika ada kejadian seperti sakit mendadak yang dia merasa ada bahaya dalam dirinya, atau ketakutan akan kehilangan harta, kehilangan nyawa, kehilangan rifqatin, yakni teman seperjalanan. Jadi karena seorang musafir gitu, atau karena rombongan melakukan perjalanan begitu, atau karena adanya serangan ngantuk yang luar biasa, ghalabatu naumin, ya mungkin karena malamnya ada pekerjaan yang harus diselesaikan segera sehingga sampai larut malam, sampai pagi dan seterusnya itu. Atau idza atalal imam as-salah, ketika imam itu sangat panjang bacaan salatnya sehingga dia merasa dirinya ada sesuatu yang membahayakan. Jadi semua itu ada keterangannya. Dan diceritakan oleh jamaah dari Jabir bin Abdullah qala kana Mu'az yusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam salat al-isya summa yarji' ila qaumihi fa ya'ummuhum. Biasanya sahabat Mu'az bin Jabal itu sholat bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Isya.
Lalu setelah sholat dia balik ke kampungnya dan menjadi imam bagi masyarakatnya. Menjadi imam bagi masyarakatnya karena dia hafiz Quran, dia ingin mengajari masyarakatnya bagaimana tata cara salat bersama Nabi SAW, sehingga dia menjadi imam bagi kaumnya itu. Fa akhara Nabi sallallahu alaihi wasallam al-isya'a fa shalla ma'ahum. Lalu pada suatu ketika di suatu malam Nabi sallallahu alaihi wasallam menunda salat isya'nya karena ada satu urusan gitu. Dan sahabat Mu'az ini menunggu Nabi juga, sehingga salat isya' di Madinah agak larut malam. Summa raja'a ila qaumihi, lalu kemudian kembali ke kaumnya dan menjadi imam salat isya' di kaumnya yang sudah agak larut malam itu. Faqara'a surat al-Baqarah. Lalu kemudian sahabat Mu'az membaca dalam salat isya' itu yang agak larut malam itu surah Baqarah. Nah, tahu sendiri surah Baqarah itu berapa lama. Fasalla fata'akhkhara rajulun fasalla wahdahu. Lalu kemudian ada salah seorang dari jamaah itu kemudian mundur ke belakang dan dia salat sendiri di belakang begitu. Begitu selesai salat, orang-orang pada mengatakan kepada orang tadi, orang laki-laki tadi, nafaqta ya fulan, kamu telah berbuat nifak wahai fulan, berbuat satu kesalahan begitulah. Dia berkata, ma nafaqtu, saya tidak berbuat kesalahan, saya tidak berbuat nifak gitu. Walakin la'atiyanna Rasulullah SAW fa akhbarahu, tapi saya akan datang kepada Rasulullah SAW, akan saya ceritakan kasus saya ini gitu. Fa'atan Nabi SAW, dia berangkatlah kepada Nabi SAW ke Madinah. Fadzakara lahu dzalika, dan diceritakanlah kejadian itu. Faqala, lalu sahabat Mu'az dipanggil, yang menjadi imam itu dipanggil. Afattanun anta ya Mu'az, afattanun anta ya Mu'az, Iqra surat kadza wa kadza. Apakah kamu ingin membuat sesuatu kekacauan wahai Mu'az? Sampai 2 kali Nabi SAW menyebutkan itu. Apakah kamu hendak membuat kekacauan wahai Mu'az? Bacalah surat ini dan ini. Nah, surat ini begitu. Jadi ketika dalam salat berjamaah, Nabi SAW mengajarkan kepada sahabat-sahabat yang menjadi imam bagi kaumnya itu untuk membaca surat yang pendek, ayat-ayat lazim yang biasanya ada di surat di juz 30 itu. Jadi kebiasaan Nabi SAW kalau salat subuh memang panjang, sangat panjang. Kemudian salat zuhur agak panjang, tidak sepanjang subuh. Salat asar lebih pendek lagi daripada salat zuhur. Salat maghrib lebih pendek lagi daripada salat asar. Dan salat isya lebih pendek lagi daripada salat maghrib. Jadi begitu. Jadi salat isya lebih pendek. Salat subuh panjang lagi begitu. Karena orang yang datang salat subuh itu pasti orang yang ingin merasakan nikmatnya ibadah. Sementara orang yang datang salat isya masih ada beberapa urusan yang ingin diselesaikan pada malam itu, sehingga sebelum dia tidur selesai semuanya. Nah, Nabi SAW menginginkan supaya umat ini salat isya dipendekkan, lalu kemudian segera menyelesaikan semua urusan, lalu kemudian segera istirahat tidur. Jadi sampai 2 kali Nabi SAW menegur sahabat Mu'az ini, afattanun anta ya Mu'az, afattanun anta ya Mu'az, apakah kamu ingin membuat kekacauan wahai Mu'az? Apakah kamu ingin membuat satu fitnah dan lain sebagainya? Jadi untuk salat isya, untuk salat maghrib, itu Nabi SAW mengajarkan dengan bacaan-bacaan surat-surat lazim, surat-surat pendek saja. Gitu. Nah, begitu juga dengan, berarti Nabi SAW tidak menegur orang yang keluar dari jamaah itu, karena barangkali dia punya alasan-alasan yang masuk dalam bab yang dulu pernah kita bahas itu. Yang pertama,
karena adanya kondisi cuaca yang ekstrim, baik dingin atau panas atau hujan. Yang kedua karena ada ya mungkin kondisi bencana alam. Yang ketiga karena ada tuntutan buang air besar, air kecil yang kita nggak tahu. Yang keempat karena adanya tuntutan lapar, ingin makan. Yang kelima karena adanya ancaman-ancaman kekhawatiran akan hilang harta, hilang nyawa, ancaman agama, kemudian menjaga akal. Jadi kalau kita dalam kondisi sholat antara sadar dan enggak, khawatir ini ada suatu kejadian penyakitnya akan kambuh dan lain sebagainya, seperti epilepsi atau apa yang kita nggak tahu. Nah itu orang itu seharusnya lebih baik dia membatalkan sholatnya, menyelamatkan dirinya. Menyelamatkan dirinya, karena kalau sudah sampai terjadi menyusahkan dirinya dan orang lain gitu. Jadi termasuk ketika ada bencana alam, maka yang utama adalah segera menyelamatkan diri, karena sholat itu bisa ditunda, bisa dilakukan di lain waktu ketika ada tuntutan seperti itu. Jadi itu fikihnya sholat sedemikian. Yang berikutnya barangkali karena ada sakit, yang kalau dia datang ke masjid berjamaah atau dia berlama-lama di masjid akan kambuh sakitnya, akan bertambah parah, akan lama sembuhnya. Dan orang itu sajalah yang lebih tahu tentang dirinya itu. Dan ketika ada hal-hal yang harus diselesaikan segera antara dirinya dengan orang lain yang sudah disepakati dan lain sebagainya, itu semuanya menjadi alasan dibolehkannya mufaraqah, artinya berpisah dengan jamaah itu. Nah, ketika emergensi seperti itu ada ruang. Jadi dalam Islam sholat berjamaah yang wajib ini memang tuntutannya sangat kuat. Nabi sangat menekankan hal itu. Tapi Nabi memberikan keringanan yang sebanyak-banyaknya. Nah, bahkan di sini yang tertulis 5, tapi ada tambahan lagi, yang ke-6 itu sakit, dan yang ke-7 itu ketika terjadi bencana alam. Itu betapa sisi murunah, fleksibelnya syariat Islam itu, sehingga kita semakin merasa nikmat, merasa banyak bersyukur kepada Allah Ta'ala atas karunia syariat yang sangat luar biasa ini. Yang ke-18 yang berikutnya, ma jaa fi i'adati shalah ma'al jamaah, mengulang salat berjamaah gitu. Dari Yazid bin Al-Aswad qala sallaina ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam al-fajr bi Mina faja'a ar-rajulani hatta waqafa ala rawahilihima fa amara an-nabi sallallahu alaihi wasallam faji'a bihima tara'ada faraisihima faqala lahuma ma mana'akuma an tusalliya ma'an nasi alastuma muslimin qala bala ya Rasulullah inna kunna qad sallaina fi rihalina. Diceritakan oleh Yazid bin Al-Aswad radhiyallahu anhu, kami salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam subuh di Mina. Lalu kemudian ada 2 orang datang. Dia duduk di depan kemah, di depan kemahnya Nabi SAW dan para sahabat yang sedang melakukan salat itu. Fa amara Nabi sallallahu alaihi wasallam faji'a bihima tara'ada faraisihima. Lalu kemudian Nabi SAW perintahkan orang yang menunggu di luar itu untuk masuk. Kemudian Nabi SAW perhatikan orang ini agak takut, agak gugup gitu. Lalu ditanya, ma mana aku ma'an tusalliya ma'an nas? Kenapa
kamu tidak ikut sholat bersama orang-orang jamaah ini? Kenapa kamu duduk-duduk di luar saja, tidak masuk sholat? Alastu ma muslimin? Apakah kamu orang Islam? Nah, begitu ditanyanya. Alastu ma muslimin? Qala bala ya Rasulullah. Iya ya Rasulullah, sudah barang tentu kami Islam. Tapi kami sudah sholat tadi di kemah kami. Jadi sudah sholat di kemah kami. Lalu kemudian kami datang bertemu dengan Nabi SAW karena ada perintah untuk bertemu, dan kami menunggu di luar. Faqala lahuma, lalu kemudian Nabi SAW berkata kepada keduanya, idza sallaituma fi rihalikuma summa ataituma al-imama fasalliya ma'ahu fa innaha lakuma nafilah. Apabila kamu sudah sholat di tempat kamu, lalu kamu mendatangi suatu kaum sedang melakukan sholat berjamaah bersama imam, maka sholatlah bersama mereka lagi. Dan jadikanlah sholatmu itu sebagai sunat, karena pahalanya sangat besar. Nah, ini pembahasan terkait dengan pembahasan yang lalu, bahwa ketika kita sudah berada di masjid karena ada satu keperluan atau karena ada satu tuntutan begitu, lalu kemudian kita dapati orang-orang sholat berjamaah di waktu yang pertama maksudnya, maka kita sebaiknya dan seharusnya ikut sholat berjamaah itu. Jadi jangan ada di masjid orang duduk-duduk ketika sholat berjamaah yang pertama itu sedang ditegakkan. Jadi nggak boleh ada orang yang nggak sholat. Nah, begitu. Jadi tadi seperti sholat maghrib, setelah azan, qomat, rombongan yang pertama sholat berjamaah. Nggak boleh ada satu orang pun yang duduk-duduk di luar, duduk-duduk di samping dinding, atau dia membaca Quran kah, dia berzikir kah, atau dia berdoa-doa kah, atau dia tidur-tidur, apalagi tiduran. Nggak boleh. Semua harus ikut sholat berjamaah itu. Nah, bagaimana dengan orang yang sudah sholat? Katalah dia sudah sholat di kampungnya, datang ke sini ternyata sholatnya di sini lambat gitu. Nah, kalau sudah masuk masjid harus ikut sholat sebagai penghormatan kepada waktu dan tempat itu gitu. Dan sholat yang keduanya itu diniatkan sebagai sholat sunat karena pahalanya yang sangat besar itu. Karena itu nafilah itu maksudnya pahalanya besar. Jadi sholat kewajibannya, perintahnya sholat sunat, tapi bisa jadi itu lebih besar daripada pahala sholat wajib. Jadi banyak dalam Islam itu yang sunat itu belum tentu tidak besar pahalanya. Bisa jadi lebih besar pahalanya daripada sholat ibadah yang wajib. Seperti puasa Arafah. Puasa Arafah itu 2 tahun menghapuskan dosa 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun sesudahnya. Kalau Ramadan menghapuskan dosa 1 tahun sebelumnya, gitu. Jadi bisa jadi Arafah itu lebih besar, lebih dahsyat, gitu. Sehingga Nabi SAW jadikan itu sebagai fardu kifayah, dijadikan itu sebagai sunat muakkad, gitu. Sebagai sunat muakkad yang sangat ditekankan. Nah, ada kesempatan pada waktu tertentu, pada tempat tertentu, ketika kita berada di tempat itu, kita diperintahkan untuk melakukan ibadah yang sangat utama, yaitu ketika berada di masjid ikut salat bersama dengan rombongan tersebut. Walaupun sedang musafir, yang seharusnya dia salat qashar, yang seharusnya dia sudah salat jamak takdim tadi itu. Jadi kalau mau nggak ikut ya jangan masuk ke masjid dalam waktu sholat berjamaah itu, gitu. Di waktu yang lain, gitu.
Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di sini, "Idza shallaituma fi rihalikuma summa ataituma masjid jama'atan fasalliya ma'ahum fa innaha lakuma nafilah." Apabila kamu sudah salat di tempat kamu, kemudian kamu mendatangi masjid sedang berlangsung salat berjamaah, maka salatlah kamu bersama mereka. Maksudnya salat lagi gitu. Fa innaha lakuma nafilah, karena sesungguhnya bagi kamu itu pahalanya besar gitu. Dan berkata Tirmidzi, hadis hasan sahih dan disahihkan juga oleh Ibnu Sikkin. Jadi matan hadisnya banyak dan berbeda-beda yang menguatkan antara satu dengan yang lain, sehingga hadis ini menjadi sahih gitu. Dan itu etika yang diajarkan oleh agama kita. Fa fi hadzal hadis dalilun ala masyru'iyyati i'adati shalah bi niyyatin tatawwu'. Hadis ini menerangkan disyariatkan mengulang salat dengan niat sunat bagi orang yang sudah salat fardu, sudah salat wajib sebelumnya, lalu kemudian mendatangi masjid sedang diberlangsungkan salat jamaah, maka dia diperintahkan oleh Nabi SAW untuk ikut salat, dan salat yang keduanya itu dijadikan sebagai niat salat sunat. Dan diriwayatkan anna Hudzaifah a'ada adz-dzuhra wal asra wal maghriba wa qad kana sallahuma fi jamaah. Hudzaifah, sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu, juga pernah mengulang salat zuhur, salat asar, salat maghrib ketika dia dalam perjalanan sudah salat, tetapi kemudian datang ke masjid, dilihat ada jamaah, dia mengulang salat itu. Dan diriwayatkan oleh Anas bin Malik annahu sallama Abi Musa as-subha fil marbat summa intahaya ilal masjid al-jami' fa uqimatis shalah fa sallaya ma'al Mughirah bin Syu'bah. Anas bin Malik sudah salat bersama dengan Abu Musa subuh di Marbat. Marbat itu nama satu tempat. Tempat biasanya di Arab itu untuk mengeringkan kurma itu namanya marbat. Satu ladang besar pengeringan kurma itu namanya marbat. Lalu kemudian mendatangi satu kaum di masjid sedang didirikan salat berjamaah. Maka keduanya, sahabat Anas bin Malik dan Abu Musa, salat di masjid tersebut yang diimami oleh Mughirah bin Syu'bah. Al-Mughirah bin Syu'bah. Jadi salat yang kedua itu diniatkan sunat. Nabi SAW perintahkan begitu. Karena ada hadis Nabi SAW yang lain, hadis sahih, la tusallu salatan fi yaumin marrataini. Jangan kalian melakukan salat di satu hari atau di satu waktu dua kali. Jadi kalau sudah salat zuhur, ya sudah, jangan diulangi lagi. Kecuali kalau kita niatkan salat sunat. Jadi kalau sudah salat asar, ya sudah, jangan diulang lagi. Kecuali kalau kita salat sunat. Kalau sudah salat maghrib, sudah salat isya dan seterusnya, boleh mengulangi lagi kalau diniatkan sunat. Dan berkata Ibn Abdul Bar, ittafaqa Ahmad wa Ishaq anna dzalika ayusalli ar-rajul salatan maktubah 'alaiha summa yaqumu ba'dal faragh fayu'iduha 'alal fardhi aidan. Bahwa seseorang salat sunat kemudian dia berdiri dan mengulangi laginya untuk salat fardu yang lainnya. Wa amma man shalla as-saniyah ma'al jama'ah ala annaha nafilah iktida'an bin nabi fi amrihi bidzalika falaysa dzalika min i'adati as-salah fil yawm marratain li'anna al-aula fardhah was-saniyah nafilah. Adapun perintah Nabi SAW untuk tidak mengulangi salat dua kali dalam satu waktu itu, maka Nabi perintahkan salat yang kedua itu sebagai salat sunnah, dan itu tidak termasuk mengulangi salat yang sama dalam satu waktu. Nah,
yang mengagumkan ini bahasa yang diucapkan oleh Nabi SAW ini. Kalau yang paham bahasa Arabnya itu luar biasa. Ini perkataan diucapkan oleh Nabi SAW 1400 sebelum 1444 tahun yang lalu gitu ya. Tapi bahasa itu betul-betul ungkapan yang sampai sekarang tidak ada salahnya begitu. Tidak ada cacat celahnya. Jadi seperti keterangan tadi itu, idza sallaituma fi rihalikuma summa ataituma al-imama fa sallaya ma'ahu fa innahuma lakuma nafilah. Oh gitu. Sighah masna itu Masya Allah mengagumkan itu. Jadi ya, ini tambahan pengetahuan bagi kita. Pada zaman-zaman seperti itu belum ada kaidah bahasa Arab, belum ada qawaid, belum ada sorof, belum ada balaghah, belum ada badi, belum ada apalagi itu ya mantik dan lain sebagainya. Tapi ketika ditemukan ilmu qawaid, ilmu sorof, ilmu balaghah dan seterusnya itu mengagumkan sekali. Ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengagumkan gitulah. Begitu juga dengan ungkapan-ungkapan Quran. Tidak ada satu kesalahan sedikit pun gitu. Bahkan kaidah bahasa itu ketika mendapati bahasa Al-Quran itu kadang-kadang dilayinkan, kemudian disaktakan, itu justru mendapatkan keindahan-keindahan yang luar biasa gitu. Jadi justru kaidah bahasa Arab, baik itu nahwu, baik itu sorof, baik itu balaghah, baik itu mantik dan sebagainya itu mengikut Quran gitu. Landasannya, patokannya adalah Quran dan ucapan Nabi SAW, hadis Nabi SAW. Sampai sedemikian itu. Ini luar biasa. Nah, itu bahasa Arab sejak 1400 tahun yang lalu sudah sedemikian indahnya. Bahasa-bahasa yang lain belum ditemukan. Apa yang disebut dengan morfologi, sinteks. Dalam bahasa Inggris itu ada morfologi, ada sinteks, ada kaidah-kaidah bahasa begitulah. Itu belum ada sama sekali. Bahkan bahasa kita sendiri, bahasa Indonesia itu ada sebutan EYD. Nah itu zaman kita nih yang seusia dengan kita tahulah itu ejaan yang disempurnakan. Kalau nggak salah itu di zaman Menteri Pendidikan Suwandi kalau nggak salah itu ya. Suwandi ya, Mr. Suwandi itu tahun berapa itu? 80-an ya. Nah, baru gitu. Tapi bahasa yang diucapkan oleh Nabi SAW ini sudah 1444 sebelumnya bahkan itu sedemikian indahnya gitu. Bahkan ada satu profesor dari Kanada namanya Jerry Miller itu mencoba untuk mencari satu saja kesalahan dalam Quran yang dia mengatakan tidak mungkin buku, katanya dia, buku yang dikarang 1400 sebelum 1444 tahun yang lalu itu tidak ada satu kesalahan satupun bahasa itu. Dia meneliti selama 8 tahun, memang tidak ada kesalahan sedikit pun bahasa dalam Al-Quran itu. Tidak ada satupun kesalahan. Padahal itu kitab yang dikarang sebelum 1444 tahun yang lalu itu. Bahkan akhirnya berujung dia masuk Islam. Orang Kanada. Dia ngajar di University of Toronto. Lalu kemudian dia mengarang banyak buku, The Amazing Quran, yang karena itulah banyak orang masuk Islam di Kanada, di Amerika itu. Jadi yang paham bahasa Arab itu indah sekali apa yang diucapkan oleh Nabi SAW itu. Idza sallaituma fi rihalikuma summa ataituma. Jadi ini kan bentuk kalimat masna, dua orang gitu kan. Fasalliya ma'ahum fa innaha lakum nafilah. Ya kalau mungkin selain Nabi itu bahasanya udah berantakan lah gitu. Nah ini mengagumkan luar biasa.
Termasuk juga ungkapan Nabi SAW, la tusallu salatan fi yaumin marrataini. Nah, itu logikanya itu nyambung sekali gitu. Jangan kalian melakukan sholat wajib dalam satu waktu 2 kali. Artinya kalau mau jadikan yang kedua itu nafilah, sunat. Karena itu pahalanya besar. Jadi nafilah, kata-kata nafilah itu bisa jadi sholat sunat, bisa jadi perbuatan yang pahalanya sangat besar. Jadi bisa dua-duanya itu. Nah, luar biasa Islam ini memberikan ruang gitu ya, memberikan ruang. Kalau sholat wajib itu sedikit sekali, terbatas, waktunya pun terbatas. Tapi kalau sholat sunat mau sebanyak manapun itu diberikan kelonggaran. Jadi kalau mau sholat sunat nggak dibatasi, silahkan. Apalagi yang namanya sholat mutlak, sholat sunat mutlak. Sampai ada seorang sahabat Abu Darda itu sholat setelah sholat isya itu dia sholat banyak-banyak, 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat, terus disambung 5, ke 6, ke 7, ke 8 sampai dia lupa sudah berapa rakaat itu gitu. Kemudian diakhiri dengan salam. Lalu tanya kepada sahabat sebelahnya, kamu ingat saya tadi sholat berapa rakaat? Sahabat itu sebelahnya itu menjawab, tidak ingat. Saya pun tidak ingat dah berapa rakaat itu. Karena Nabi SAW pernah memberitahu bahwa sholat sunat mutlak itu sholat yang bisa dilakukan tanpa ada bilangannya. Sebanyak mana yang kita mampu boleh dilakukan itu. Nah, itu menjadi tambahan-tambahan pahala bagi kita. Maka nanti pada hari kiamat itu ibadah yang paling pertama akan dihisab ya sholat. Dan Allah Ta'ala perintahkan kepada para malaikatnya untuk memeriksa setiap hamba itu sholat wajibnya dulu. Dia punya enggak sholat wajib? Kalau punya, Allah perintahkan lagi, coba cek amalan hambaku itu sempurna atau tidak sempurna. Jadi orang yang penting melaksanakan sholat wajib dulu. Kalau sempurna, sudah ibaratnya satu kaki itu sudah masuk ke pintu surga. Tinggal tambahan sedikit lagi. Nah, kalau tidak sempurna, Allah Ta'ala perintahkan kepada para malaikat, coba cek hambaku itu punya sholat sunat enggak. Jadi kalau punya sholat sunat, ungduru li abdi hal ingdahu nafilah, apakah dia punya sholat sunat. Kalau dia punya sholat sunat itu, maka sholat itu menyempurnakan sholat wajib itu. Kalau sudah sempurna, satu kaki sudah masuk ke dalam surga itu. Nah, tinggal puasanya, zakatnya, hajinya, sedekahnya, dan amal-amal soleh yang lainnya itu menyempurnakan saja. Tapi kalau sholat wajibnya tidak ada, wah berat sekali itu. Apalagi sholat sunatnya juga tidak ada. Maka yang lainnya itu puasanya, zakatnya, hajinya, sedekahnya, dan yang lain sebagainya itu tidak bisa menggantikan sholat itu, nggak bisa. Karena yang paling utama itu ya sholat gitu. Maka ukuran benarnya keislaman seseorang itu ya sholat. Jadi Nabi SAW pernah bersabda, Rasul amri al-Islam. Pokoknya urusan segala sesuatu itu yang penting Islam dulu. Kalau sudah Islam aman. Lalu kemudian tiangnya adalah sholat. Jadi kalau sudah sholat berarti orang itu mau fondasinya kuat, keislamannya bisa dipertanggungjawabkan. Tapi kalau sudah nggak ada sholatnya, bisa jadi syahadatnya itu bohong begitu, bisa jadi karena pembuktian dari syahadatnya itu ya sholat. Nah, ketika dia berjihad, jihad itu artinya mengerahkan seluruh dayanya, daya upayanya, tenaganya untuk melaksanakan perintah Allah Ta'ala yang terbaiknya, itu namanya jihad. Nah, salah satunya diantaranya adalah berperang fisabilillah. Jadi, ya silakan. Bapak bilang yang pertama dihisab adalah sholat. Iya, betul. Sekarang saya lihat
Terus dia bilang dulu pikirannya orang meninggalkan sholat dikasih beras dan sebagainya. Dengan kayak sudah habis sholat wajibnya yang pernah ditinggalkan. Jadi sebenarnya tidak demikian. Ibadah sholat ini adalah ibadah yang terikat dengan waktu. Kalau sudah lepas sholat itu, sudah nggak bisa lagi. Nggak bisa lagi diulangi. Nggak bisa. Satu-satunya ibadah yang nggak bisa diganti itu ya sholat. Tapi kalau puasa, zakat, haji dan lain sebagainya itu bisa diganti dengan yang lainnya gitu. Tapi kalau sholat nggak bisa, harus dengan sholat juga. Kalau sudah terlepas, lepas. Hanya Allah SWT saja yang akan memutuskannya itu. Orang ini diampuni atau tidak begitu. Makanya perintah Allah ketika sholat wajibnya itu kurang, unduru li abdi hal indahu nafilah. Lihat pada amalan catatan hambaku ini, apakah dia punya salat sunat? Kalau ada, salat sunat itu menyempurnakan yang wajib. Makanya perdebatan di kalangan para ulama itu, apakah ada istilah qada dalam sholat? Artinya orang yang dulunya pernah nggak sholat sekian lama, apakah bisa diqada sholat-sholat itu gitu kan? Nah, sebagian ulama mengatakan boleh, sebagian ulama mengatakan tidak boleh. Yang boleh mengqada itu hanya dua orang, yaitu orang yang tertidur sampai dia bangun dan orang yang terlupa sampai dia ingat. Hanya itu saja yang boleh mengqada salat. Ada seseorang yang tertidur, zuhur nggak salat, asar nggak salat, maghrib nggak salat, isya baru bangun. Ya namanya barangkali dia sudah lama begadang, sudah lama bertugas jaga malam gitu. Nah, ketika dia bangun, dia baru wajib mengqada salatnya itu zuhur, asar, maghrib, isya itu. Tapi niatnya tetap adaan, bukan qadaan. Melaksanakan tunai seketika itu juga. Nah, karena dia tertidur, dia diberikan keringanan untuk itu. Boleh begitu. Seperti orang yang nggak salat subuh karena lambat bangun. Ya walaupun di waktu-waktu yang terlarang, tetap dia boleh karena waktu itu menjadi waktu yang utama bagi dia untuk menggantikan mengqada salatnya itu gitu. Nah, itu istilah qada bagi ulama ini gitu. Nah, adapun salat-salat yang dulu-dulu yang sudah terlepas waktunya itu, selain orang lupa dan orang yang tertidur itu, yang nggak ada. Karena nggak akan mampu juga dia mengqadanya itu. 1 tahun nggak sholat, lalu kemudian mau setiap, ini nggak boleh juga, Nabi melarang satu waktu untuk sholat 2 kali. Nah, itu nggak boleh masalahnya. Jadi yang terbaiknya adalah dia banyak bertobat, dia bertobat kepada Allah dan menggantikan sholat-sholat sunat yang banyak. Makanya ulama yang menegaskan masalah ini, kalaulah dalam sholat itu ada istilah qada, niscaya orang-orang perempuan yang haid dan nifas itu boleh dong dan wajib juga menggantikan sholat-sholat yang ditinggalkan. Karena ketika mereka tidak puasa karena haid, karena nifas itu, mereka wajib mengqada puasanya. Tapi kalau sholat enggak. Kalau sholat enggak boleh diqada gitu. Tapi kalau puasa yang ditinggalkan, dia wajib qada. Jadi sholat itu hikmahnya adalah dibatasi waktu. Kalau sudah terlepas, ya sudah, hilang, nggak boleh lagi sholat gitu. Kecuali orang yang terlupa, kecuali orang yang tertidur. Nah, itu sebenarnya dalam rangka untuk mendisiplinkan, mendidik orang-orang Islam itu untuk menghargai waktu, menepati kewajiban-kewajibannya di waktu yang tepat gitu.
Jadi begitu. Sehingga hanya orang Islam saja di dunia ini yang peduli dengan waktu, yang peduli dengan kewajiban-kewajiban gitu. Karena itu sepanjang hari, sepanjang hidupnya dia akan menjaga waktu-waktu itu. Jadi seperti itu. Jadi ya, kadang-kadang di kampung-kampung itu disiapkan kodok apa tadi namanya fidyah untuk sholatnya itu 1 karung beras gitu kan. Lalu kadang-kadang dorong-dorongan, saya terima fidyahnya. Lalu yang menerima itu udah saya sedekahkan lagi, saya bayarkan lagi. Terus dianggap apakah ya begitu caranya? Coba kalau logika kita, apakah Allah juga bisa disuap-suap seperti itu kan? Nah, mungkin yang terbaik adalah bertaubat sudah. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan kita banyak salat-salat sunat kita gitu. Nah, seperti itu. Jadi memang masalah salat ini masalah yang paling unik dalam agama kita. Baik. Ada lagi kalau sudah? Ya silakan Pak. Kalau kita misalnya sakit, terus sadarkan diri, iya. terus dan sempat sadar lagi, meninggal. Itu selama masih nggak sadar itu wajib berfidyah, apa itu bebas? Jadi tentang sholat itu tidak ada qadha, tidak ada fidyah untuk sholat. Nah, bagi mereka yang boleh mengqadha itu hanya tertidur dan terlupa saja. Adapun orang yang karena ingatan, gangguan ingatan, nggak sadar diri, atau berobat yang kemudian dibius total, nggak ingat sama sekali. Sepakat para ulama mengatakan tidak ada qadha bagi orang yang dibius total itu, karena hilang pikirannya. Mau 2 hari, mau 1 minggu, mau 1 tahun, tidak ada mengqadha salat. Nggak ada berkewajiban. Tidak ada kewajiban untuk menggantikan. Kalau saya teruskan pertanyaannya dia, kalau dia nggak meninggal Pak, tapi dia sadar lagi. Ya ketika sadarnya saja mulai sholat lagi. Yang nggak sadar sebelumnya itu nggak ada kewajiban untuk menggantikan sholat. Orang yang dibius total itu, kemudian orang gila, ketika dia sadar nggak ada kewajiban menggantikan sholatnya. Dia nggak ingat berapa lama dia gilanya itu gitu. Nah itu karena gangguan akal. Termasuk juga orang yang Parkinson, yang lupa ingatan itu, Alzheimer itu nggak ada kewajiban untuk menggantikan mengqadha salat, nggak ada kewajiban. Orang tua yang sudah pikun juga nggak ada kewajiban. Bagaimana dia mau sholat? Baru 1 rakaat dah hilang ingatannya, begitu kan? Nah itu nggak ada kewajiban. Ya biarkan saja dulu, gitu. Sampai dia sembuh. Kalau sembuh, baru dia mulai sholat lagi. Nah, kalau nggak sembuh, ya sudah Allah maafkan itu semuanya gitu. Karena akal itu kenapa wajib dijaga? Nggak boleh kita minum-minum, nggak boleh kita obat narkoba, karena itu akan merusakkan akal. Agama sangat keras terhadap perbuatan menghilangkan akal itu, gitu. Karena ini menunjukkan manusia itu bernilai karena akalnya. Manusia itu mulia karena akalnya. Kalau sudah nggak ada akalnya, hilang martabat manusia itu. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan kita yang akan datang. Kita tutup dan tasbih kifarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.